Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Fitri Ramadhani dengan NIM 240400817. Saya di sini akan menjelaskan praktikum titrasi redoks iodometri. Tujuan dari praktikum ini ada 3, yaitu menjelaskan proses standarisasi larutan natrium tiosulfat dengan kalium bromat, menetapkan konsentrasi larutan natrium tiosulfat, dan juga menentukan kadar cuplikan menggunakan metode iodometri. Nah, prinsip reaksi redoks pada titrasi ini adalah mengoksidasi iodida menjadi iodium, lalu menitrasi iodium tersebut dengan larutan tiosulfat hingga habis, yang ditandai dengan hilangnya warna biru dari kompleks iodium amilum. Dalam titrasi iodometri, larutan iodium berfungsi sebagai zat yang akan dititrasi untuk menentukan konsentrasinya. Sementara itu, larutan tiosulfat berperan sebagai reduktor yang digunakan untuk menetralkan iodium dalam proses titrasi. Peran indikator Pati dalam titrasi ini membentuk kompleks biru tua dengan iodium. Ketika semua iodium telah bereaksi dengan tiosulfat, warna biru akan menghilang yang menandakan titik akhir titrasi. Langkah-langkah utama untuk pelaksanaan praktikum ini, yang pertama itu ada pembuatan dan standarisasi larutan, yaitu dengan cara larutan standar natrium tiosulfat dibuat dengan melarutkan padatan natrium tiosulfat pentahidrat yang telah ditimbang secara teliti dan massa yang dibutuhkan juga dihitung. Padatan dilarutkan dalam gelas beker, kemudian dipindahkan ke labu takar dan diencerkan dengan aquades hingga volume yang diinginkan tercapai. Untuk standarisasi larutan natrium tiosulfat dibuat dengan menimbang kurang lebih 0,278 gram kalium bromat dan melarutkannya dalam 100 ml aquades. Sebanyak 10 ml larutan kalium bromat dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 3 ml kalium iodida dan 2 ml asam sulfat. Lalu dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat hingga warna kuning muda. Setelah itu 2 ml indikator amilum atau Pati ditambahkan dan titrasi dilanjutkan hingga warna birunya menghilang. Proses ini diulang sebanyak 3 kali. Setelah itu catat hasil pengamatan dan hitung konsentrasi larutan natrium tiosulfat. Penetapan kadar tembaga dalam Prusi yaitu dengan 10 ml sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan 2,5 ml kalium iodida. Larutan kemudian ditritasi dengan natrium tiosulfat yang telah distandarisasi hingga warna berubah menjadi coklat muda atau kekuningan. Selanjutnya, 2 ml indikator Pati ditambahkan dan titrasi dilanjutkan hingga warna birunya pudar. Setelah itu, 2,5 ml kalium tiosianat ditambahkan. Jika warna biru muncul kembali, titrasi dilanjutkan hingga warna biru hilang sepenuhnya. Data pengamatan dicatat dan kadar tembaga dihitung berdasarkan hasil titrasi. Nah, bahan-bahan yang penting digunakan dalam praktikum ini itu ada natrium tiosulfat pentahidrat, yaitu untuk membuat larutan tiosulfat, kalium bromat untuk membentuk iodium, kalium iodida untuk menghasilkan ion iodida yang bereaksi dengan oksidator, asam sulfat untuk memastikan lingkungan asam agar reaksi lebih cepat, dan amilum untuk indikator yang menandai titik akhir titrasi. Cara menganalisis data hasil titrasi iodometri ini adalah langkah pertama itu menghitung jumlah mol natrium tiosulfat yang digunakan. Misalnya, jika volume natrium tiosulfat adalah 25 ml dan konsentrasinya 0,1 molar, maka mol natrium tiosulfat dapat dihitung dengan rumus mol sama dengan konsentrasi larutan dikali volume larutan, yaitu 0,1 molar dikali 0,025 liter. Hasilnya 0,0025 mol. Selanjutnya, berdasarkan reaksi redoks antara iodium dengan tiosulfat, di mana iodium direduksi menjadi ion iodida dan tiosulfat dioksidasi menjadi tetrationat. Karena 1 mol iodium bereaksi dengan 2 mol ion tiosulfat, maka jumlah mol iodium dihitung sebagai mol natrium tiosulfat dibagi 2. Hasilnya 0,001125 mol. Dengan mengetahui jumlah mol iodium, kita bisa melanjutkan perhitungan untuk menentukan kadar zat dalam sampel berdasarkan stoikiometri reaksi. Dalam praktikum iodometri, hasil yang diharapkan dapat diamati melalui perubahan warna larutan selama proses titrasi. Pada awalnya, larutan akan berwarna kuning muda karena adanya keberadaan iodium yang terbentuk dari reaksi oksidasi. Ketika indikator Pati ditambahkan, iodium membentuk kompleks dengan amilum sehingga menghasilkan warna biru tua. Titik akhir ini tercapai ketika warna biru tersebut hilang sepenuhnya, yang menandakan bahwa semua iodium telah bereaksi dengan tiosulfat. Hilangnya warna biru ini menjadi penanda bahwa titrasi telah selesai dan data dapat dicatat untuk analisis lebih lanjut. Ada tips penting agar titrasi iodometri berjalan dengan baik dan akurat, yaitu menambahkan indikator amilum setelah
rotan berubah menjadi warna kuning muda. Ini untuk menghindari pembentukan kompleks iodium amilum terlalu dini. Dan juga pastikan larutan asam sulfatnya cukup untuk mempercepat reaksi oksidasi dan juga aduk perlahan saat titrasi untuk memastikan reaksi merata dan mendapatkan hasil yang akurat. Langkah-langkah keselamatan kerja yang harus diperhatikan yaitu pertama menggunakan sarung tangan dan juga masker, hati-hati dengan larutan asam dan juga simpan bahan kimia sesuai petunjuk. Yang paling sulit menurut saya dalam praktikum ini adalah menentukan titik akhir titrasi karena warna bisa mudah terlihat salah dan juga ukuran volume yang tidak presisi atau penambahan indikator terlalu cepat, yaitu sebelum iodium cukup terbentuk. Manfaat praktikum ini itu untuk analisis kadar zat dalam industri seperti menentukan kadar tembaga dalam prusi atau vitamin C dalam makanan.